Hanya orang yang bodoh saja yang tidak suka atau menentang millah atau agamanya Nabi Ibrahim. Semakin besar, semakin dahsyat ujian hidup manusia, maka sebenarnya semakin besar dan semakin mulia juga posisi atau derajat orang tersebut yang sudah disiapkan oleh Allah. Cobaan, diberi kenyamanan, kenikmatan itu lebih berat daripada cobaan, ketidaknyamanan dan musibah. Kenapa? Karena orang yang diberikan ketidaknyamanan, diberikan musibah, dia itu bisa lebih merasa dan mengatakan, oh, ini cobaan dari Allah. Langsung sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita sekarang akan mengaji dan menelaah ayat selanjutnya, yakni Al-Baqarah 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Masih kaitannya dengan Nabi Ibrahim juga, Allah berfirman, waman, dan barang siapa, yarghabu an, ada yarghabu fi, ada yarghabu an. Roghiba fi bermakna suka atau cinta. Kebalikannya, fi-nya itu diganti dengan an, maka maknanya sudah sangat bertolak belakang. Roghibaan berarti membenci, menolak, atau menentang bahkan. Roghibaan. Kalau roghiba fi, maknanya suka, cinta, mendukung. Berbeda sekali. Salah satu keunikan di dalam bahasa Arab, perbedaan satu huruf saja, makna katanya itu bisa sangat jauh berbeda, bahkan berlawanan. Contohnya di sini begini, wa may yarghabu an millati Ibrahim, dan barang siapa yarghabu yang membenci, tidak suka, menentang an millati Ibrahim, pada agama atau millah Ibrahim, tidaklah dia atau tidak mungkin orang itu membenci atau tidak suka dengan millahnya Ibrahim illa man safiha nafsah, kecuali man orang safiha nafsah. As-safi itu maknanya dhaiful akal. Safiha nafsah itu ya orang yang beloon, ya boleh kita katakan orang yang tidak waras, mendekati tidak waras, orang yang hanya orang yang bodoh saja yang tidak suka atau menentang dengan millah atau agamanya Nabi Ibrahim. Apa ada orang yang menentang atau menolak agama Nabi Ibrahim? Ya banyak sekali.
Inti dari ajaran atau milahnya Nabi Ibrahim, tauhidullah, mengesahkan Allah. Maksudnya apa? Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Posisi artinya kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, itu sejatinya adalah keyakinan yang justru meninggikan derajat manusia itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang lain di atasnya manusia selain Allah. Hanya Allah. Apakah ada satu ajaran yang menganggap sesuatu yang lebih tinggi di atasnya manusia selain Allah? Ada. Menganggap hewan lebih tinggi, menganggap sesuatu lebih mulia dari dirinya. Orang yang tidak setuju dengan konsep ketuhanan, konsep tauhidullah, itu sejatinya dia sudah merendahkan, dia sudah menjerumuskan kemuliaan dirinya ke tingkat yang paling dalam, menghinakan dirinya. Allah memuliakan manusia dengan menjadikan manusia sebagai khalifatullah. Maka jangan pernah menganggap bahwa ada makhluk lain yang lebih tinggi derajatnya dibanding manusia. Tidak heran, meskipun manusia adalah makhluk yang terakhir kali diciptakan, makhluk yang lain disuruh sujud oleh Allah. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Nah, Nabi Adam sebagai perwakilan, sebagai bapak manusia, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud, dan itu ujian. Ternyata iblis tidak mau sujud. Ada dua hal. Allah itu menyuruh makhluk-makhluk lain untuk memuliakan makhluk yang namanya manusia. Yang pertama, Allah menyuruh malaikat sujud ke Nabi Adam. Perintah sujud para malaikat ke Nabi Adam itu cuma sekali saja. Dan Allah tidak pernah mengatakan Allah juga bersujud ke Nabi Adam. Tidak. Allah menyuruh malaikat untuk bersujud. Dan itu ujian. Ternyata tidak semua golongan malaikat lulus ujian ini. Illa iblis. Iblis akhirnya tidak lulus. Iblis menolak ujian untuk sujud ke Adam ini. Ada juga yang kedua, perintah sholawat. Bedanya antara perintah sujud ke Adam dan perintah sholawat kepada Rasulullah. Kalau diperintah Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah, sebelum Allah menyuruh kaum mukminin, Allah menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah tegaskan, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai kaum orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, dan sampaikan salammu dengan sebaik-baik salam. Perhatikan, kalau perintah untuk sujud ke Nabi Adam itu cuma sekali itu saja. Setelah itu sudah tidak ada lagi, dan itu adalah menjadi ujian. Sementara perintah untuk bersolawat, Allah tidak hanya menyuruh, tapi Allah juga menyatakan bahwasanya Allah dan para malaikat bersolawat. Setelah itu Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Dan perintah bersolawat ini bukan ujian. Tidak seperti untuk sujud. Tapi satu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah bersifat kontinu dan terus menerus. Sigoh yang digunakan dalam perintah bersolat itu Allah menyatakan
innallaha wa malaikatahu yusalluna, menggunakan fiil mudhari. Fiil mudhari itu yang fungsinya terus menerus, mulai dari dulu sampai nanti, mulai dari azali sampai kiamat nanti, terus Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Bagaimana dengan kita kaum mukminin? Tergantung bagaimana keimanan kita. Artinya semakin seseorang itu beriman, maka nilai kualitasnya untuk menjalankan perintah sholawat ini akan semakin bagus. Maksudnya ya semakin banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hanya orang yang akalnya kurang, hanya orang yang kurang akal, yang tidak suka, menolak atau menentang millahnya Ibrahim, yang inti ajarannya itu tidak lain adalah tauhidullah. Tauhidullah itu makna umumnya mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau boleh saya maknain bebas, tauhidullah itu adalah selain makna yang kita fahami bersama, tauhidullah itu adalah satu bentuk cara bagaimana manusia memuliakan diri sendiri. Manusia tidak menjadi penyembah selain Allah, tidak menjadi penyembah patung, tidak menjadi penyembah binatang, tidak menjadi penyembah sapi, penyembah tikus, penyembah sesuatu atau hal-hal yang bersifat syirik. Hanya Allah yang dia sembah. Itu sebenarnya memuliakan diri sendiri. Tidak menjadikan diri kita sebagai hamba selain untuk Allah. Inilah. Walaqad istofaina, walaqad dan sungguh, istofaina telah memilih siapa kami, hu pada Ibrahim, fid dunya di kehidupan dunia ini, wa innahu dan sesungguhnya Ibrahim, fil akhirati di akhirat kelak, laminas sholihin termasuk orang-orang yang soleh. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, raghiba an aksu raghiba fi, sama kata raghiba an aksu kebalikan raghiba fi, kebalikan dari kata raghiba fi. Kalau raghiba an menentang, benci, tidak suka, itu raghiba an. Sementara raghiba fi suka, cinta, mendukung, itu. Illa man safiha nafsah. As-safi, siapa sih safi itu? Safi huwa dhaiful akli, orang yang akalnya itu sudah lemah, nggak bisa memaksimalkan potensi akal, bahkan untuk kalangan wajar pun tidak bisa. Gendeng, gendeng itu ya tidak menggunakan akal, orang gendeng. Bloon, itu masih mending, bloon, gendeng. Kalau orang Arab itu lihat orang-orang yang begitu, biasanya kalimat yang keluar, yahmad, himar. Himar itu apa? Keledai. Intinya yaitu Al-Quran menyebut orang yang tidak suka atau menolak dengan millahnya Ibrahim, berarti itu ya orang yang sudah ya majnun lah.
nggak waras akalnya. Alladzi la yufarriqu baina haqqin wa batilin. As-Safi itu alladzi la yufarriq, yang la yufarriq tidak bisa membedakan. La yufarriqu tidak bisa membedakan. Siapa alladzi? Baina haqqin, antara yang hak, wa batilin, dan yang batil. Walaqadis tofainahu fid dunya. Wal istifa'u, adapun yang dimaksud dengan istifa itu, al istifa, al ijtiba, sama. Pilihan. Istifa itu apa sih maksudnya pilihan? Kok bisa Nabi Ibrahim menjadi orang pilihan? Orang pilihan itu la yakunu, tidaklah yakunu ada apa istifa illa ba'da ibtilain, kecuali setelah ibtilain, setelah ujian atau cobaan. Namanya orang pilihan itu adalah dia yang sudah lulus dari cobaan-cobaan atau ujian. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang pilihan itu setelah Nabi Ibrahim melalui atau menjalani cobaan-cobaan serta musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim itu diberikan ujian yang begitu dahsyat, dan Nabi Ibrahim menjalankan ujian yang sangat dahsyat itu dengan sempurna. Maka di sini ditegaskan Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai manusia pilihan itu setelah Nabi Ibrahim melalui rentetan dan cobaan yang begitu dahsyat. Artinya semakin besar, semakin dahsyat ujian hidup manusia, maka sebenarnya semakin besar dan semakin mulia juga posisi atau derajat orang tersebut yang sudah disiapkan oleh Allah. Lihat, yang sudah disiapkan oleh Allah. Allah sudah menyiapkan. Apakah orang tersebut, apakah kita bisa menempati posisi itu? Tergantung bagaimana kita menjalankan cobaan dari Allah. Harusnya. Karena kita sudah yakin bahwa Allah itu mempersiapkan derajat atau kedudukan yang tinggi bagi kita setelah menjalankan cobaan-cobaan yang dahsyat. Kalau kita merasa tidak mendapatkan cobaan, harusnya kita berdoa dan nangis kepada Allah. Ya Allah, hidup saya kok enak-enak terus, kok santai-santai terus, kok saya nggak pernah nangis, nggak pernah sakit. Jangan-jangan saya nggak disiapin kedudukan macam-macam, kedudukan yang tinggi oleh Allah. Logika hakikatnya itu begitu. Bukan kebalikannya, semakin besar cobaannya, Allah ini berarti nggak cinta ke saya ya. Ujiannya kok semakin berat, cobaan saya kok semakin berat ya. Kok serasa beban hidup ini berat. Orang yang suka berkeluh kesah, orang yang suka berkeluh kesah dengan menghadapi ujian dan cobaan yang sangat berat itu sebenarnya dia itu tidak tahu kalau Allah sudah menyiapkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka ini di sini dikatakan wal istifa la yakunu illa ba'da ibtila'in. Wa kam ibtala Ibrahim hatta tahaqqaqa lahul istifa. Wakam, dan betapa banyak, betapa dahsyat ibtala, menguji siapa Allah Ibrahim alaihissalam pada Ibrahim alaihissalam
hatta sehingga tahaqqaqa lahul istifa, tahaqqaqa menjadi hak atau menjadi pasti, bisa kita maknain berhaklah lahu bagi Ibrahim al istifa'u, apa derajat istifa, derajat orang pilihan. Jadi memang pantas Nabi Ibrahim mendapatkan gelar al-istifa karena besarnya dan bertubi-tubinya cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan beliau sukses menjalankan. Ini walaqadis tofainahu fid dunya wal bala'u, dan adapun cobaan itu la yakunu, tidaklah ada apa cobaan, bil masoibi, dengan musibah atau berupa musibah wal mihani, dan ujian-ujian atau kesusahan fahasbu fakot atau saja, bal akan tetapi wabin ni'ami, ujian atau cobaan itu bin ni'ami, dengan kenikmatan juga. Yang namanya cobaan dari Allah tidak hanya berbentuk musibah, penderitaan, kesusahan, ketidaknyamanan, bukan itu saja yang namanya cobaan, tapi mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, itu juga sebenarnya cobaan. Cobaan itu bukan karena sulit untuk menghafal saja. Temennya setengah jam bisa selesai hafalan satu sofah, dia 2 jam setengah sofah saja masih belum hafal namanya. Jadi yang namanya ujian bukan sulitnya hafalan saja, bukan. Cepet ngafalin, cepet bisa hafal juga ujian. Bahkan lebih berat ujiannya orang yang diberi kenikmatan apapun itu, dibandingkan ujian orang yang diberikan kesusahan dan penderitaan. Ini yang dimaksud dengan wal bala'u la yakunu bil masaib wal mihan fahasbu bal wa bin ni'ami, bal innal ibtila bin ni'ami, bahkan innal ibtila bin ni'ami, sesungguhnya cobaan dengan kenikmatan, cobaan berupa kenikmatan itu qad yakunu as'ab minal ibtila bil masaibi. Qad yakunu, terkadang yakunu, menjadi apa ibtila, as'aba minal ibtila bil masaib, lebih sulit, lebih susah, lebih berat minal ibtila, dibandingkan cobaan bil masaibi, berupa musibah atau ketidaknyamanan. Cobaan diberi kenyamanan, kenikmatan itu lebih berat daripada cobaan dikasih ketidaknyamanan dan musibah. Kenapa? Lihat, karena orang yang diberikan ketidaknyamanan, diberikan musibah, dia itu bisa lebih merasa dan mengatakan, oh ini cobaan dari Allah. Langsung sadar kalau merasa tidak nyaman, sering dibully temannya, dibenci temannya, itu ketidaknyamanan, itu cobaan. Orang yang sering dibully temannya, sering dibenci temannya, dipelonco sama temannya, dia akan mudah menginsafi, cobaan saya, teman saya nggak suka ke saya sering diuji. Itu lebih mudah daripada diberikan ujian, diberikan cobaan yang nyaman-nyaman. Teman-temannya baik ke dia, teman-temannya semuanya senang ke dia, kalau ngafalin cepet sekali. Nah,
Orang yang selalu mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, bukan kesusahan, sangat jarang akan mengatakan ini cobaan dari Genoboboten. Jadi baik yang suka dijailin sama temennya atau yang disenengin temannya, orang yang sulit menghafal hafalannya atau yang gampang menghafal hafalannya, itu sama-sama mendapatkan ujian. Itu sama-sama cobaan. Dan biasanya lebih sulit cobaan yang berupa kenyamanan dan kenikmatan daripada cobaan, kesusahan atau musibah. Itu yang dimaksud bal innal ibtila bin ni'ami qad yakunu as'aba minal ibtila bil masaib. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Wa nablu, dan menguji siapa kami, kum kepada kalian, bisyarri, dengan ujian kejelekan, kesusahan, ketidaknyamanan, gitu. Wal khairi, dan ujian kebaikan, fitnatan, sebagai cobaan atau sebagai ujian. Anak-anak sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimahullah. Poin penting dari pengajian bagi kita pagi hari ini adalah yang pertama, Nabi Ibrahim merupakan manusia pilihan, dan Nabi Ibrahim mendapatkan anugerah sebagai manusia pilihan tidak lain setelah Nabi Ibrahim menjalani ujian-ujian yang begitu berat, serta Nabi Ibrahim pembawa risalah. Di Al-Quran menyebutkan istilah millatu Ibrahim, agama atau jalan Ibrahim. Inilah secara umum kita maknai sebagai agama. Makna satu akar millah sebagai muyul atau mailud itu sudah kita bahas. Dan ditegaskan oleh Allah, hanya orang bodoh bahkan gendeng yang tidak suka dengan millah Ibrahim. Dan yang terakhir, bahwasanya ujian dari Allah itu bisa berupa sesuatu yang tidak mengenakan, bisa berupa musibah dan lain sebagainya, atau kebalikannya, ujian dari Allah itu bisa berupa sesuatu yang menyenangkan, mengenakan. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya bisa lulus dalam menjalankan ujian dari Allah. Baik ujian yang kita anggap tidak mengenakan, musibah, cobaan, sakit, dan lain sebagainya, atau ujian yang kita anggap menyenangkan, kebahagiaan, kepintaran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan, membuka pintu hati kita agar kita bisa segera terbuka pintu hati dan pikiran kita bisa menjalankan semua ujian dari Allah dengan baik dan benar. Al-Fatihah.